Adik-adik, kita jumpa kembali ya di channel Rere and Family. Bertepatan dengan tanggal 2 Mei, adik-adik, hari ini dikenal dengan Hari Pendidikan Nasional, Hardiknas, atau juga dikenal dengan Hari Guru. Adik-adik, sebagai rasa terima kasih kita kepada Bapak Pendidikan Nasional serta Bapak Ibu Guru kita, kakak kali ini akan menggambar ya tentang sosok Ki Hajar Dewantoro dan bagaimana biografi sejarah beliau. Adik-adik, Bapak Ki Hajar Dewantoro dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Beliau berasal dari lingkungan keluarga Keraton Yogyakarta. Jadi Raden Mas Suwardi Suryaningrat itu nama asli beliau. Cukup beruntung karena berada di lingkungan yang cukup berkecukupan, sehingga beliau dapat menempuh seperti anak-anak bangsawan lainnya, yaitu mengenyam pendidikan. Raden Mas Suwardi Suryaningrat berkesempatan bersekolah di sekolah dasar Belanda yang dikenal dengan ILS, Erovel Lagere School. Nah, ini sekolahnya Bapak Ki Hajar Dewantara ya. Di sana beliau bersekolah. Suwardi kecil terkenal dengan anak yang rajin ya, anak yang pandai, anak yang mudah menerima pelajaran. Dan setelah selesai dari LS, beliau melanjutkan ke sekolah tinggi yang namanya Sekolah Stovia, yaitu sekolah tinggi pendidikan dokter. Tetapi dikarenakan beliau kesehatan kurang sehat atau dalam keadaan sakit, jadi pendidikan dokternya tidak diteruskan. Namun beliau lebih memilih ke jurusan jurnalistik atau jurusan wartawan. Jadi selepas dari Stovia, beliau bekerja sebagai wartawan di beberapa surat kabar. Antara lain ya, beliau sangat rajin menulis dan tulisannya sangat komunikatif dan patriotik, sehingga membangkitkan semangat anti penjajahan. Ini kita gambar ya, Bapak Ki Hajar Dewantara sebagai penulis sedang menulis artikel-artikelnya, terkenal dengan sebagai wartawan yang menentang anti penjajahan. Antara lain ini koran The Express, beliau sebagai wartawan. Kemudian beliau menulis sebuah buku yang sangat tajam yang mengkritik pemerintah Belanda, yaitu buku Seandainya Aku Seorang Belanda. Akibat buku ini beliau diasingkan oleh pemerintah Belanda ke Kepulauan Bangka, adik-adik. Karena bukunya ini, Bapak kita Ki Hajar Dewantara diasingkan oleh pemerintah Belanda, dibuang ke Pulau Bangka karena dianggap sangat membahayakan pemerintahan Belanda. Namun selama menjalani masa penyembuhangan, Bapak Ki Hajar Dewantara memanfaatkan dengan banyak belajar ya. Dia belajar di sini
bagaimana cara pendidikan dan pengajaran yang baik, sehingga atas prestasinya dia mendapat akte erovase pengakuan sebagai prestasinya. Dan pada tahun 1918 Ki Hajar Dewantara dibebaskan dan kembali dia meneruskan cita-citanya, yaitu untuk membebaskan rakyat Indonesia dari kebodohan. Dia mendirikan Perguruan Nasional Taman Siswa Adik-adik pada tanggal 3 Juli 1922. Pendidikan ini bertujuan untuk menanamkan rasa kebangsaan dan mencintai tanah air untuk berjuang memperoleh kemerdekaan. Dulu adik-adik bukunya itu cuma satu, belum ada buku, belum ada kertas, yaitu sejenis papan tulis. Jadi kalau sudah nulis dihapus, harus mempunyai daya ingat yang kuat. Ya, kalau sekarang kan kalau nggak ingat bisa buka lagi. Kalau dulu belum ada kertas, belum ada pensil, belum ada bolpen. Jadi dia hanya sebuah papan tulis kecil. Apabila sudah dikerjakan dihapus, Jadi kalau tidak ingat ya lupa. Jadi bagaimana adik-adik ya? Harus daya ingat yang kuat. Ki Hajar Dewantara juga aktif menulis dengan tema pendidikan dan kebudayaan kebangsaan. Melalui tulisannya ia berhasil meletakkan dasar-dasar pendidikan nasional bagi bangsa Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, Bapak Ki Hajar Dewantara menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan yang pertama. Pada tahun 1957, dirinya mendapat gelar Kokfor Honoris Causa dari Universitas Gadjah Mada. Dan 2 tahun kemudian, setelah taman siswa berjalan dengan baik, pendidikan di Indonesia sudah mulai berkembang. Bapak Ki Hajar Dewantara, pada tanggal 26 April 1959, pendiri taman siswa ini menghembuskan napasnya dan meninggal dunia di kota kelahirannya juga. Jadi beliau dimakamkan di Yogyakarta pada tanggal 26 April 1959. Untuk mengenang jasa-jasa beliau, maka pemerintah Indonesia menetapkan hari kelahiran Bapak Ki Hajar Dewantara sebagai Hari Pendidikan Nasional. Yang juga tidak kalah pentingnya, banyak semboyan beliau yang salah satu yang terkenal dengan Tutwuri Handayani, lambang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan seperti yang kita lihat saat ini ya, seperti sebuah gambar burung, kemudian latar belakang biru, ada tulisan Tutwuri Handayani. Di dalam segi 5 terdapat tulisan Tutwuri adalah semboyan Ki Hajar Dewantara. Tutwuri Handayani merupakan satu dari 3 semboyan yang diterapkan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkerso, dan Tutwuri Handayani. Arti Tutwuri Handayani adalah dari belakang seorang guru harus bisa menjadi pendorong bagi muridnya, mengawasi dari belakang. Jadi itu ya sekilas tentang Ki Hajar Dewantara adik-adik ya. Terima kasih Bapak dan Ibu guru, semoga kebaikan Bapak Ibu dalam mencerdaskan kehidupan bangsa mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin.